Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang kepada Tuhan, membawa korban syukur, pujian hanya bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan di hidupku.
Kau yang kurindukan, Kau yang kurindukan di hidupku, Tuhan. Kau yang ku perlu, sebab hanya Kau yang dapat menjamah hati, menjamah hidupku, menjadikan baru. Ini rinduku, ini korbanku Tuhan, untuk menyenangkan-Mu, untuk tinggikan Engkau Bapa selamanya. Seumur hidupku ku mau memuji-Mu dan menyembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Ini kerinduan kami, ini iman kami kepada Tuhan. Kau selalu bentuk hati kami, Kau selalu bentuk hidup kami. Dan kami mau berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Ajar kami dalam hidup ini senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat waktu untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya kami boleh merasakan akan hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuat kuasa Allah penuh atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Di bulan ini tema gereja kita yaitu tentang tanda-tanda zaman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanda-tanda zaman sebetulnya itu sudah di depan mata. Ada gempa, yaitu ada perang, dunia semakin tua, bahkan orang semakin garang, kasih semakin pudar, itu tanda-tanda zaman. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di mana tanda-tanda zaman itu sudah depan mata. Kita akan buka satu kitab yaitu Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tanda-tanda zaman itu sudah di depan mata, tetapi yang menjadi bagian kita, perhatikan, yang menjadi bagian kita adalah berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan datang itu kita tidak tahu. Tetapi yang menjadi bagian kita, kita harus berjaga-jaga. Emang ada bukti sejarahnya? Kalau Tuhan datang tidak kita ketahui. Oh, ini sudah dijelaskan. Ada bukti sejarahnya bahwa Tuhan datang tidak kita tahu.
bukti sejarahnya yang saya maksud adalah contohnya, coba baca di ayat yang ke-37 itu. Tentang Nuh, di mana pada waktu itu orang yang tidak percaya, orang yang tidak berjaga-jaga hanyut ditelan air bah. Itu baca ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Perhatikan, itu referensinya. Itu bukti sejarahnya. Digambarkan, dibandingkan kejadian Nuh datang tiba-tiba sama juga seperti anak manusia datang tiba-tiba. Pada waktu itu seperti zaman pada waktu Nuh, makan dan minum, kawin mengawinkan. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah melenyapkan mereka semua. Artinya apa? Tuhan datang tiba-tiba. Kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-44, perhatikan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Tanda-tanda zaman sudah nyata, akhir zaman sudah di depan mata. Tuhan akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jagalah, siap sedialah. Karena pada waktu zaman Nuh, mereka dilenyapkan oleh air bah karena mereka tidak berjaga-jaga. Kenapa? Mereka kawin mengawinkan, makan seperti biasanya, hidup tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka dilenyapkan. Pak, bagaimana Pak caranya kita supaya berjaga-jaga? Bergantunglah kepada Tuhan. Karena orang yang berjaga-jaga, kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, hanyut juga ketelan air bah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Terus yang kedua, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ya toh, enggak ada toh maling kalau ke rumah orang, sesuk aku tak nang mamu ya tak maling sih. Enggak ada seperti begitu. Tetapi maling itu datangnya tiba-tiba. Tidak mungkin datang langsung telepon dulu baru dia maling, enggak mungkin toh. Artinya apa? Artinya kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau pencuri datang tiba-tiba, apa yang harus kita lakukan? Oh, pasang CCTV Pak. Melihara anjing Pak, kalau ada maling teko sikilnya gen dicokot Pak, gen kain-kain Pak, gen kelara loro Pak, orang ngono ya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-8 di sana, perhatikan ya. Ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Yang pertama, Tuhan itu datang seperti pencuri. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita sadar. Sadar seperti apa? Kita sadar kalau sewaktu-waktu Tuhan itu datang. Selain kita berjaga-jaga, kita harus sadar. Sadar kalau kita ini anak Tuhan, wis ora urip macem-macem meneh. Sadar kalau kita ini anak Allah. Sadar kalau kita ini harus hidup benar supaya kita dibenarkan atau kita terangkat ke surga. Kita harus sadar kita ini siapa, kita hanya manusia yang lemah tanpa Tuhan. Kita sadar kalau tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin sampai ke kekekalan. Kita harus sadar. Dan ketika Tuhan datang, sabaslah engkau hambaku yang setia, kata Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Tetap di ayat yang ke-8. Kita harus sadar, berbaju jerakan iman. Jadi jangan sampai Tuhan datang, iman kita pas ngelokro. Jangan sampai Tuhan datang, iman kita pas ada di titik paling terendah dan kita tidak mau bangkit. Wow, jangan sampai seperti begitu. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita didapati sudah tidak punya iman. Karena kita kalah dengan keadaan zaman yang semakin sulit dan suram ini. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini penting sekali. Imanmu jangan sampai kalah dengan masalahmu. Karena begitu engkau kalah dan Tuhan datang, wow, kasihan sekali ya. Makanya kita jadi orang Kristen punya iman yang tahan uji. Itu loh yang Tuhan mau.
target Tuhan dalam kehidupan kita, iman kita tahan uji. Jadi jangan sekarang lagi kita menjadi orang Kristen yang main-main, yang gampang ngambekan sama Tuhan, sidik-sidik salahkan Tuhan, gampang putus asa, gampang aduh Tuhan gimana. No, kalau Tuhan datang tiba-tiba gimana? Itu loh ya. Makanya Tuhan katakan kita harus sadar, berbaju jirakan iman. Terus apa yang dikatakan di sana? Ayat ke-8, tetap ayat ke-8, dan kasih. Tahu ya, hari-hari ini kasih itu semakin pudar. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Bahkan kemarin di TV One ada pendeta, saya sebut pendeta karena sudah viral ya, di TV One, pendeta yang KDRT, ada lagi pendeta yang 4 anaknya, ya seperti itu cabul kalau jenengan lihat di TV atau di sosmed, ngeri. Kasih semakin pudar, kasih semakin menipis. Maka daripada itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sebagai orang Kristen jangan sampai kasihmu itu menipis, bahkan sampai memudar. Apapun keadaanmu, tetaplah kasih Tuhan Allahmu sebagaimana mestinya yang difirmankan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, engkau bersama-sama dengan orang-orang kudusnya di awan kemuliaan. Itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Hari-hari ini semakin sulit keadaan ekonomi, semakin golek gas yo angel itu. Saudara dapat gas enggak hari ini? Saya pikir belum ya, karena agak angel golek gas ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita orang Kristen sekarang kasih kita pertebal. Meskipun dompet tipis, iman harus tebal. Ya toh? Jangan gampang emosi, jangan gampang marah. Tuhan sitik-sitik sambat karo Tuhan. Ki piye toh Tuhan? Aku koyo orang mbok tulung toh Tuhan. No. Akhir zaman memang seperti begini, iman kita pertebal. Selain kita sadar, kita pakaikan ketopong keselamatan, ketopong ayat 8, berketopongkan pengharapan. Itu loh. Terus ketopong artinya apa? Wis gampangnya saiki helm. Kalau saudara pengen tahu lagi, baca ensiklopedia atau baca tafsiran ya. Ketopong itu apa? Ketopong seperti helm, kayak mau perang itu ya ketopong. Tetapi bukan ketopong seperti sekarang ini. Artinya pengharapan. Fokus berharap kepada Tuhan. Fokus kita dalam hidup ini berharap kepada Tuhan. Kalau engkau berharap kepada manusia, kuciwo, yaitu kecewa. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus, Tuhan datang tiba-tiba, tidak tahu kapan. Mungkin bisa semenit lagi, atau mungkin bulan depan lagi, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, imanmu jangan sampai memudar, tetap bergantung kepada Tuhan di tengah sulitnya ekonomi, di tengah semakin hancurnya bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.